Para amil, ustadz, dan ustazah Pondok Jagung Timur dengan ini menyatakan, demi Allah, tidak akan mengurusi jenazah, dalam kurung memandikan, mengkafan, mensolatkan, menguburkan, ya, dan mensalatkan. Ya, mungkin mensalatkan ya. Lalu di sampingnya ada gambar gereja, lalu ada cap larang. Ya, orang-orang ya, jadi yang tidak mereka tidak akan mengurusi jenazah dari orang-orang yang terbukti mendukung atau menyetujui pembangunan gereja di RT 003 ya garing 02 Pondok Jagung Timur. Wah, ini ada-ada aja nih ya. Oke, ini dimuat oleh Fatmawati Rauf. Lalu dalam caption ya di Instagram ini ya, Instagram Fatmawati Rauf, dia menulis seperti ini. Ya, Fatmawati Rauf, demi Allah juga saya mendukung pembangunan gereja di Pondok Jagung Timur. Gak diurusi jenazah juga gak apa-apa, cemplungi aja ke tanah, antar juga dimakan cacing. Wah, ini baru mantap. Oke Sobat Waras, kembali lagi dengan channel kesayangan kita semua, Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya Pavel tetap mengudara untuk memberitakan kewarasan di negeri ini. Ya, kita harus melawan orang-orang yang tidak waras seperti yang membuat poster ini. Ya, saya nggak tahu kejadian ini kapan, tetapi dari informasi yang saya temukan yang dimuat oleh akun Facebook Asrifena ini 1 hari kemarin berarti ya. Ya, begitu bencinya mereka terhadap kekristenan. Inilah yang saya katakan Kristenfobia. Saya pantau sudah 3 gereja dalam waktu bersamaan alami persekusi dari mayoritas Islam. Siapapun mereka yang telah berbuat intoleransi beragama di negeri ini, wajib hukumnya menerima hukuman sosial. Apakah kita masih bisa berharap? Ya, Mahfud MD, dia melihat begini. Beraninya kalau minoritas dianggap gaduh, walaupun omongannya benar. Mahfud MD, mana suara kau? Ini sudah yang kedua kalinya ini, ketiga kali ya. Kemarin HKBP, lalu pelayanannya Andi Simon ditutup. Lalu ini lagi ada berita lagi nih Pak Mahfud. Sudah 3 loh ya. Ini baru dimuat 1 hari kemarin. Lalu di sebuah komunitas ya, pembinaan murtadin atau calon murtadin. Dan calon murtadin. Dari buahnya lah kita tahu ya, betul ya. Dari buahnya lah kita tahu ya. Mana yang menyembah Tuhan dan mana yang menyembah iblis ya. Orang yang menyembah Tuhan itu pasti akan penuh dengan yang namanya kasih sayang ya, cinta damai, toleransi. Tapi kalau yang model seperti ini, saya jamin mereka ini menyembah iblis. Ya. Kenapa? Ini ya, para amil, ustadz dan ustazah Pondok Jagung Timur dengan ini menyatakan, ya dalam posternya nih ya, tidak akan mengurusi jenazah. Ini sama dengan kisah di Jakarta, ya kan? Ketika pemilihan gubernur, ya, orang-orang yang memilih Ahok diancam tidak akan disalatkan jenazahnya. Ini sama, pembangunan gereja pun ya dilarang, ya, dan siapa yang mendukung maka jenazahnya tidak akan diurus, ya. Bahkan memandikan tidak, mengkafani juga tidak, ya, mendoakannya juga tidak,
menguburkannya dan tidak ya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada kata demi Allah di situ. Orang-orang yang terbukti mendukung atau menyetujui pembangunan gereja di RT 0302 Pondok Jagung Timur. Wah, ini sadis loh kawan-kawan, ya. Fatmawati nggak mau kalah. Demi Allah juga saya mendukung pembangunan gereja di Pondok Jagung Timur. Gak diurusin jenazah juga nggak apa-apa, cemplungin aja ke tanah. Tar juga jadi dimakan cacing. Ya, Anda mau disalatkan baik-baik juga, tetap dimakan cacing juga. Ya, oh jenazah aja diancam loh kawan-kawan. Ya, kalau yang hidup sudah nggak mampan diancam, sekarang jenazah juga diancam. Tidak akan disalatkan. Saya heran ya, pekerjaan-pekerjaan iblis ini selalu ya, kerja mereka itu selalu hanya larang gereja, larang gereja, larang gereja. Ini di mana ini Menteri Agama ini? Tapi mengharapkan Menteri Agama susah juga ya. Ngurusin toa aja nggak beres itu. Ya, ditantangin oleh umatnya sendiri. Ya, mau ngurusin siapa lagi? Mau tanya Mahfud MD, wah Mahfud MD kalau yang begini-begini mulutnya tiba-tiba terkunci kawan-kawan. Ya, tiba-tiba bisu, tidak bergeming, tidak ada suara sedikit pun. Ya, apakah dia sudah sekarat kah? Jadi tidak bisa bicara lagi? Atau dia nggak punya telinga? Kalau dia nggak punya telinga, ya kita kencangin suara kita. Ya, atau mungkin dia tidak melihat berita ini. Kalau dia nggak melihat berita ini, kawan-kawanku bantu kau viralkan video ini, viralkan ini. Ya, coba kita lihat ya komentar netizen. Sekiranya kita mendapatkan sesuatu dari komentar sini. Anda bisa menilainya sendiri, kata netizen. Mana yang baik dan mana yang sok baik jika ada maunya. Tapi sesungguhnya keji. Saya sih bukan orang Islam, bukan juga orang Nasrani. Tapi saya berketuhanan. Sifat Tuhan yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya cinta kasih, welas asih. Bahasa Ngarapnya Rohman, Rohim. Bahasa dunianya PAC, peace, kedamaian. Iya, kalau orang menyembah Tuhan itu pasti damai, ya. Tapi kalau ada yang promosi-promosi damai tapi kelakuannya kayak iblis, ya itu munafik namanya, ya. Apakah yang buat spanduk ini tidak meresahkan masyarakat? Intoleran. Sementara di kampung aku, Tapanuli, masjid berdiri tanpa izin dan orang Kristen tak marah, biasa aja. Apalagi ya dengan destinasi Danau Toba ada musola dan masjid berdiri yang orang Islamnya tidak ada. Yang enggak masalah. Sakit perasaan dibuat kaum intoleran. Ini ya, kepercayaan yang sangat dibanggakan karena banyak yang terusik atau terganggu akan keberadaannya sehingga menambah iman percaya mereka yang memeluknya. Praise the Lord. Mereka yang suka mengusik keyakinan orang lain menandakan ada keraguan akan keyakinannya sendiri. Hal semacam ini bahkan hanya mempermalukan, menjatuhkan mereka sendiri. Keyakinan yang terus-terusan dibuli, artinya ada yang merasa tidak nyaman, mungkin iri. Percayalah, kalau ada yang iri kepada Anda, itu artinya Anda sudah berada di jalan yang benar. Kaum minoritas seharusnya berbangga kalau keyakinan diusik. Itu menandakan keyakinan Anda diperhitungkan. Mungkin ada yang merasa terintimidasi akan keberadaan Anda di sekitar mereka. Minoritas ya diteriakin pakai toa tiap hari, dicaci maki, dibakar, diusir ya. Bahkan ada yang dibunuh tapi biasa-biasa aja. Gak ada demo berjilid-jilid tuh. Yang ada ya malahan hal-hal seperti di bawah ini ya. Kawan-kawan ya. Ya, nanti cari aja ya komentarnya ya. Di kampungku 6 gereja diminta berhenti kegiatan oleh aparat. Aduh, setingkat kecamatan dalam waktu 1 minggu. Ini di mana ini ya? 6 gereja loh diminta diberhentikan. Aduh, ini jangan-jangan pekerjaan aparat sunnah ini ya. Insya Allah saya dukung. Gak disolatin gak apa-apa. Yang penting dikubur. Ya. Ya, semakin dilarang semakin berkembang. Yesus adalah Tuhan.
Sadarlah, semakin dihambat semakin pula merambat. PGI sibuk ngurusin bansos. Aduh, nggak bisa diharapkan lagi PGI ini ya. Malas gue komen dia lagi. Lucu-lucu kadrunnya, tapi nyata. Iblis mana lagi itu? Mahfud adakah? Ada sayang, ada tidur. Ada tidur dia sayang. Ya, baris apa nih? Burisma. Apa songoni ajaran aku nggak paham itu. Iya gila memang, mereka tuh benar-benar gila. Agama damai dan toleransi tinggi. Kepada para pemirsa, Anda nilai sendiri dari sikapnya. Takbir, inilah yang saya katakan Islam. Kristen fobia. Mereka sangat takut kawan. Mereka tuh kejang-kejang sobat waras kalau melihat orang Kristen beribadah. Ya. Setan takut mendengarkan kidung pujian sorgawi. Ya, mana faktanya agama pembawa damai? Dikit-dikit, sampai-sampai demo aja berjilid-jilid. Benar-benar parah ya. Inikah ajarannya? Ya, ini ya, kawan-kawan. Waduh, ini ya. Ini lagi satu ya, takut sama salib ya. Kawan-kawan, memang ini mengerikan loh. Inilah Kristen fobia. Mereka sangat takut dengan kekristenan ya. Saya nggak tahu apanya yang terusik ya, atau mungkin jiwa mereka panas ya. Karena apa? Iblis dalam diri mereka itu merontak-rontak kawan-kawan. Merontak-rontak ketika mendengarkan pujian rohani ya. Padahal sebenarnya gereja itu kan tertutup. Suaranya juga nggak keluar. Jadi nggak mengganggu sebenarnya. Ya karena apa? Orang beribadah kan ibadahnya di dalam gedung. Gedung yang ditutup, senyap. Ada peredamnya. Ini kenapa para kepanas baru lihat gedung udah kepanasan ini. Aduh, apalagi ketemu Tuhan ya hangus. Karena memang manusia-manusia seperti mereka ini tidak layak di hadapan Tuhan. Manusia-manusia pendosa ya, dan dosa ya hukumannya maut. Makanya orang Kristen dijamin bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Karena apa? Karena Kristus Yesus Tuhan telah mati menyelesaikan dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia telah bangkit dari kematian, naik ke surga. Coba tanya, coba cari, ada nggak di dunia ini yang bisa menjamin Anda ke surga? Nggak ada, hanya Yesus. Ya, saya berdoa ya untuk jemaat yang ada di Pondok Jagung Timur. Kawan-kawan bantu viralkan ini. Nanti saya akan bagikan juga ya ke teman-teman saya yang memang yang aktivis-aktivis yang suka membantu ya. Kalau ada informasi yang jelas tentang ini, kawan-kawan kasih komentar di live chat ya, supaya kita bisa cari tahu. Dan ya tim-tim ya dari teman-teman Pavel ya pasti akan membantu jemaat di Jagung Timur ya, asal jelas alamatnya, jelas persoalannya ya. Nanti teman-teman dari KNC ya, Kejayaan Nusantara Cerdas, mereka akan turun ke lapangan langsung ya, karena kemarin di HKBP itu mereka sudah turun langsung ke sana, nggak pakai lama ya. Kejayaan Nusantara Cerdas namanya itu. Oke sobat waras, terima kasih bantu viralkan ini, subscribe Pavel 88 channel bagi yang belum subscribe. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati ya. Salam.